Di sini bilang lebih besar Bapa itu daripada aku. Jadi beliau adalah seorang pendeta yang ngakunya Kristen tapi mengatakan bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Mari kita kupas argumentasinya satu persatu. Yang pertama, beliau menggunakan Yohanes 10 ayat 29, di mana Yesus berkata Bapa lebih besar daripada siapapun. Sehingga perkataan Yesus dalam ayat 30-nya yang berkata aku dan Bapa adalah satu, itu tidak menunjukkan kesetaraan hakikatnya atau kesatuan hakikatnya dengan Sang Bapa, melainkan kesatuan dalam pengembalaannya saja. Pertanyaan saya, mungkinkah yang tidak sehakikat itu memiliki otoritas yang sama dalam hal pengembalaan? Itu seperti apakah manusia dan kucing itu memiliki otoritas yang sama? Tentu tidak. Kenapa? Karena manusia dan kucing itu memiliki hakikat atau jenis yang berbeda. Lalu kalau memang Yesus dan Bapa itu tidak sehakikat atau ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, mungkinkah Bapa itu menyerahkan kepenguasaan atas surga dan bumi kepada Kristus di dalam Matius 28 ayat 18? Mikir dong. Yang kedua, kita lihat lagi ayat berikutnya nih ya. Nah, ini dia. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Kalau ada orang diutus dan ada orang yang mengutus, kira-kira siapa yang lebih tinggi? Yang mengutus dong lebih tinggi, yang diutus lebih rendah. Contoh, Pak Jokowi mengutus Pak Prabowo meeting di Eropa. Ya tentu Pak Jokowi sebagai presiden lebih tinggi dong. Pak Prabowo cuman menteri, Menhan, lebih rendah. Enggak begitu Pak maksud ayat Yohanes 8:42. Pokoknya Konsili Nicea bilang sederajat. Beliau menggunakan Yohanes 8 ayat 42 bahwa Yesus adalah utusan. Tidak mungkin utusan sama derajatnya dengan yang mengutus. Bahkan beliau menggunakan analogi presiden lah dengan menteri segala macam. Tapi beliau lupa nih bahwa di ayat yang sama Yesus mengatakan bahwa dia adalah utusan yang keluar daripada Bapa. Yesus adalah firman Allah yang kekal di dalam diri Allah Sang Bapa. Tapi ketika Sang Bapa itu ingin melakukan karyanya di bumi, dia menyuruh firman-Nya, akal budinya, logika, ilmunya sendiri untuk keluar dari dirinya. Sehingga ketika dia keluar, maka disebut diutus. Tapi sejak kekal firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, mungkinkah yang di dalam diri Allah itu lebih rendah daripada Allah itu sendiri? Itu firman loh, bukan baju. Yang ketiga, beliau menggunakan Yohanes 4 ayat 34 bahwa Yesus adalah utusan dan dia melakukan kehendak Bapa. Oke deh. Ayat berikutnya. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Jadi Yesus bilang, aku diutus oleh Dia. Dan makananku adalah melakukan kehendak Dia. Nggak boleh kehendaknya Yesus, kehendak Dia. Bayangin nggak orang sama tinggi tapi harus melakukan kehendak orang yang diutusnya? Nggak sama tinggi dong. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukan pekerjaannya Yesus, pekerjaan Allah Bapa. Enggak Pak, pokoknya Konsili Nicea bilang sama tinggi. Lanjut. Ya jelas dong Pak, Yesus yang adalah firman-Nya Allah ya pasti melakukan kehendak Bapa. Kenapa? Sang Bapa yang adalah Allah yang esa itu pasti melakukan segala sesuatu menggunakan firman-Nya. Makanya bunyinya berfirmanlah Allah. Berarti dia menggunakan firman-Nya, menggunakan akal budinya. Itu tidak berarti bahwa akal budinya itu lebih rendah daripada dirinya sendiri. Gitu loh. Jadi ya jelas Yesus yang adalah firman-Nya Allah melakukan kehendak Bapa. Nggak mungkin Bapa berfirman menciptakan ayam yang keluar itu kucing. Gitu loh. Yang keempat, beliau menggunakan Yohanes 5 ayat 30 bahwa Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lah kalau dia Allah yang sama tinggi, kok dia nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Oke, kita lihat yang di bawah langsung. Sebab aku tidak menuruti kehendakku. Loh, sama tinggi tapi tidak menuruti kehendak Dia. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku lagi. Dia cuma utusan. Nah, berbicara seperti ini orang mengatakan jangan-jangan Pak Erastus atau si Pak Chandra ini lagi mau merendahkan Tuhan Yesus. Enggak.
Nanti ya di akhir ya saya terangkan ya. Justru ini meninggikan Tuhan Yesus. Bapak bisa aja. Makanya jangan di skip videonya ya. Ya iya dong, kenapa? Karena Yesus yang melakukan apa yang Bapak mau. Karena dia kan firman yang melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Gitu loh Pak. Jadi itu tidak pernah menunjukkan bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa. Dia adalah ide ilahi. Yesus adalah idenya Bapa. Gitu. Ya. Yang kelima, beliau menggunakan Matius 24 ayat 36 bahwa Yesus nggak tahu hari kiamat, hanya Bapa saja. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ini berbicara mengenai hari kiamat. Ya, tidak ada seorang yang tahu. Malaikat tidak, anak pun tidak. Bagaimana kalau mereka berdua sederajat sama tinggi? Kok anaknya nggak tahu, cuman Bapa yang tahu? Anda masih mau bilang sederajat sama tinggi? Pokoknya hasil konsili Nicea bilang sama tinggi, Pak. Oke, kalau masih belum puas, lanjut. Ya, Yesus pada saat itu sedang menggunakan perumpamaan orang Yahudi bahwa ketika ada anak laki-laki menjumpai anak perempuan, maka anak perempuan ini akan bilang, kapan kamu datang lagi? Nah, anak laki-laki ini akan mengatakan bahwa aku nggak tahu, Bapakku yang tahu. Nah, maka Yesus yang adalah mempelai laki-laki, dia menggunakan perumpamaan kawin tersebut ketika dia mau menjemput mempelai perempuan yang adalah jemaatnya sendiri, umatnya sendiri. Jadi itu tidak menunjukkan bahwa Yesus tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Bahkan di dalam Wahyu Yesus mengatakan, aku datang segera. Gitu loh Pak. Ya, jadi jangan bandel, oke? Lagi pula ketika Yesus berkata seperti itu, apakah ada murid-murid yang mengatakan, berarti kamu tidak tahu segala sesuatu dong Yesus? Kan tidak ada, karena memang Yesus pada saat itu berbicara dalam pola pikir dan budaya orang Yahudi. Jadi para murid itu mengerti tanpa bertanya bahwa itu tidak merujuk kepada ketidakmahatahuan Kristus. Gitu loh Pak. Karena murid-murid nggak ada yang marah atau mengatakan kamu tidak tahu segala sesuatu berarti, wahai Yesus. Gitu loh, gimana sih Pak? Lucu kali Bapak. Yang keenam, beliau menggunakan Matius 27 ayat 46. Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku. Loh, katanya dia juga Allah. Tapi di sini dia, kok seakan-akan Allahnya dia. Allah tapi punya Allah gitu. Ini Alkitabnya salah kali ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, dia sendiri katanya sederajat. Kok merasa ditinggalkan? Enggak Pak, pokoknya konsili Nicea bilangnya sama tinggi. Kalau dia setara, kenapa Yesus bilang, kenapa engkau meninggalkanku? Wow, gimana toh Pak? Coba Bapak baca dalam Mazmur 22. Itu adalah Ayelet Hasyakar atau nyanyian rusa betina di kala fajar, bahwa nanti Mesias yang akan datang akan mengucapkan itu. Karena itu adalah nubuatan mesianik di dalam Mazmur. Jadi Yesus dalam keadaannya sebagai manusia dan menunjukkan bahwa dia adalah Mesias yang sesungguhnya, maka dia mengucapkan itu. Gitu loh Pak. Coba baca Mazmur 22 lagi ya. Yang kedua terakhir, beliau menggunakan Yohanes 13 ayat 16 yang konon katanya tidak mungkin bisa dibantah. Kenapa? Karena Yesus berkata, seorang hamba tidak mungkin lebih tinggi daripada tuannya. Ini 2 ayat terakhir. Kalau Anda masih ngotot, saya ragu Anda ngerti bahasa Indonesia. Atau jangan-jangan Anda belum pernah baca ayat ini. Yohanes 13 ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Dari tadi kita bilang kan utusan, dia diutus Allah gitu kan. Dia bilang sendiri loh, tulisannya merah loh ya. Ini artinya ucapan Tuhan Yesus sendiri. Dia bilang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Kemudian atau seorang utusan daripada yang mengutusnya. Dia kan utusan, yang mengutusnya kan Allah Bapa. Dia sendiri bilang tidak lebih tinggi. Anda masih mau ngeyel? Pokoknya konsili Nicea bilang sama tinggi Pak. Emang siapa yang bilang bahwa Yesus itu lebih tinggi daripada Bapak Bambang? Kita mengatakan itu setara dalam hakikat keilahian. Ya. Dan
yang mau saya berikan kepada Bapak. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai harus milik yang dipertahankan. Bapak jawablah itu. Kalau dikatakan tidak menganggap kesetaraannya, artinya dia setara. Gimana? Hah? Yang terakhir yang nggak mungkin bisa dibantah, beliau menggunakan Yohanes 14 ayat 28 bahwa Yesus berkata, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Oke, ini ayat terakhir. Kalau Anda masih membantah, satu lagi nih habis ini ya. Ayat ini yang terakhir, Anda mungkin nggak ngerti bahasa Indonesia, atau Anda nggak pernah baca ayat ini, atau mungkin ayat ini ketumpahan tip X yang putih itu sehingga Anda nggak pernah baca. Oke, kita lihat ayatnya ya. Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi. Tetapi aku datang kembali kepadamu untuk menjemput kita nanti ya. Tentu bagi kita yang percaya, yang melakukan segala firman-Nya. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita. Karena aku pergi kepada Bapakku. Bapakku. Disebut Bapak tapi sederajat. Kadang-kadang bingung juga kita ya. Lanjut dulu dah, yang saya kasih kuning ini. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah ini udah pamungkasnya ini. Anda masih mau bilang Yesus sederajat sama Bapa? Di sini bilang lebih besar Bapa itu daripada aku. Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku karena yang menjadi manusia itu bukan Bapa tetapi firman. Filipi 2 ayat 6. Bahwa Yesus yang adalah firman-Nya Bapa, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa sehingga dia menjadi manusia. Itu namanya kenosis, mengosongkan diri. Jadi dalam keadaannya sebagai manusia memang dia dibuat lebih rendah dari malaikat. Untuk apa? Untuk keselamatan manusia. Tapi sejak mulanya dia bersama-sama dengan Allah dan dia sehakikat dengan Allah. Gitu loh Pak. Jadi dia dibuat lebih rendah itu bukan dari sejak kekekalan, tetapi ketika menjadi manusia. Untuk apa? Melakukan kehendak Bapa. Masa itu aja nggak ngerti? Ngerti ya? Itu dong. Cerdas. Dan pesan terakhir saya kepada siapapun yang menonton ini. Penyesatan memang ada, tapi celakalah dan binasalah mereka yang mengadakannya. Tritunggal Maha Kudus memberkati kita semua. Hati-hati loh Pak, jangan lupa minum air putih, selalu sehat. Oke?